Udah siap? Yuk, berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Bang Fajar. Dan kali ini kita akan membahas mengenai perubahan energi yang terjadi di sekitar kita. Siap ya? Yuk kita mulai. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi sangat penting bagi kehidupan manusia karena segala aktivitas manusia membutuhkan energi. Lalu, apa itu energi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau bisa juga diartikan sebagai daya kekuatan yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Sebagai salah satu makhluk hidup, manusia membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya, seperti misalnya bergerak, bernapas, mendorong benda, dan mengerjakan banyak hal lainnya. Manusia memiliki energi yang berasal dari makanan yang dimakannya, sehingga makanan dapat disebut sebagai sumber energi. Tak hanya manusia, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Percaya atau tidak, energi tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Seperti saat kamu mencuci atau menjemur pakaian. Untuk mencuci, kamu membutuhkan energi otot. Sedangkan untuk mengeringkan pakaian, kamu terbantu dengan adanya energi matahari. Panasnya sinar matahari dapat membuat pakaian kering sehingga dapat digunakan kembali. Menurut ahli sains, jenis energi dibagi dua. Yang pertama adalah energi kinetik dan energi potensial. Kata kinetik asal dari bahasa Yunani, artinya kinetikos, yang memiliki arti bergerak. Jadi, energi kinetik adalah energi yang dimiliki pada benda yang bergerak. Sebuah benda bisa bergerak disebabkan oleh adanya sebuah energi. Pergerakan sebuah benda terjadi karena energi yang dihasilkan dari adanya kerja atau usaha. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda akibat kedudukan atau posisi bendanya. Energi potensial disebut juga dengan energi diam, sebab benda yang dalam keadaan diam bisa memiliki energi. Jika benda ini bergerak, maka benda mengalami perubahan energi potensial yang menjadi energi gerak. Contohnya adalah fenomena buah jatuh dari pohon karena gravitasi, bola yang bergulir ke bawah dari atas meja, karet ketapel, busur panah, atau pegas. Contoh jenis-jenis energi kinetik. Yang pertama adalah energi panas. Energi panas adalah hal-hal yang menghasilkan sumber panas dan bisa berpindah-pindah. Energi ini biasanya akan berpindah dari tempat yang memiliki suhu lebih tinggi ke tempat yang mempunyai suhu lebih rendah. Energi bunyi adalah suatu getaran yang bisa menghasilkan suara. Energi bunyi berkaitan dengan berbagai kemampuan yang terjadi karena adanya pengaruh bunyi. Energi bunyi atau energi suara itu tidak semata-mata berasal dari alat musik saja. Apabila terdapat dua buah benda yang bergesekan atau bertabrakan, maka akan menghasilkan suara yang dapat didengar. Energi listrik. Energi listrik adalah salah satu energi yang diciptakan melalui aliran listrik. Secara umum, energi listrik didefinisikan sebagai sebuah energi utama yang diperlukan oleh peralatan listrik agar bisa menyala. Energi listrik juga diartikan sebagai energi yang asalnya dari muatan listrik hingga bisa mengalirkan medan listrik yang baik. Energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dapat memancarkan cahaya. Energi cahaya ini bisa kamu lihat pada bola lampu, api, dan matahari. Dan matahari adalah sumber energi cahaya terbesar. Selain itu, masih ada energi kinetik lainnya seperti energi mekanik dan energi radiasi. Contoh-contoh energi potensial. Yang pertama ada energi kimia, energi pegas, energi nuklir, energi gravitasi, dan energi potensial listrik. Kita bahas pertama energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bentuk bahan-bahan kimia. Contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari adalah makanan. Tubuh manusia membutuhkan makanan dan minuman untuk diserap oleh tubuh. Energi kimia ini terdapat dalam bahan bakar, aki, dan baterai yang mengandung bahan kimia buatan. Sedangkan makanan dan minuman mengandung bahan kimia alami untuk energi tubuh.
Energi pegas. Energi pegas adalah energi yang diperlukan untuk menekan atau meregangkan pegas. Contohnya pada tali busur yang ditarik. Usaha yang dilakukan oleh pemanah pada tali busur menyebabkan tali busur menyimpan energi. Dan saat tali busur dan anapan dilepaskan, maka energi menjadi berubah. Jadi, energi yang tersimpan dalam tali busur yang renggang disebut dengan energi potensial pegas. Energi potensial pegas dimiliki oleh benda-benda yang bersifat elastis seperti karet, pegas, bola, dan sebagainya. Berikutnya energi gravitasi. Energi gravitasi adalah energi yang tersimpan dalam benda karena ketinggian terhadap bumi. Makin tinggi posisi suatu benda, maka makin besar juga energi potensial yang tersimpan di dalamnya. Contohnya adalah pepaya di ketinggian 3 meter memiliki energi potensial lebih besar daripada kita kejatuhan kelapa di ketinggian 1 meter. Perubahan energi. Perubahan energi seringkali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak contoh perubahan energi yang kerap terjadi. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas yang pertama adalah penggunaan setrika, oven, kompor listrik, rice cooker, solder, hair dryer, dan microwave. Kedua, perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Contoh perubahan dari energi listrik menjadi kimia ini contohnya adalah alat pengisian aki atau aku dan charger untuk batu baterai. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contoh perubahan energi listrik menjadi gerak yaitu penggunaan kipas angin, mixer, dan blender. Keempat, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Perubahannya ini terjadi pada gitar listrik, radio listrik, dan televisi dan lain sebagainya. Perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contohnya adalah pada roda yang saling bergesekan menghasilkan energi panas yang menghidupkan mesin. Kemudian perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Ini contohnya adalah penggunaan teknologi penerangan lampu menggunakan tenaga matahari. Kemudian yang ketujuh, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah penggunaan lampu listrik di rumah. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Ini contohnya adalah pada saat kita memetik gitar, menabuh gendang, dan bertepuk tangan. Yang kesembilan adalah perubahan energi kimia menjadi energi panas. Ini contohnya adalah makanan yang dimakan akan menjadi panas atau menjadi kalor kekuatan dalam tubuh. Kemudian penggunaan kompor gas juga merupakan contoh perubahan energi kimia. Yang 10, perubahan energi kimia menjadi energi bunyi. Contohnya adalah radio yang menyala gara-gara menggunakan baterai atau pada mainan anak-anak. Berikutnya, perubahan energi kimia menjadi cahaya. Contohnya adalah penggunaan lampu senter, lampu petromak, dan lilin yang menyala. Dan terakhir adalah perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Ini contohnya adalah pada dinamo sepeda atau pada pembangkit listrik tenaga angin. Baik anak-anak, demikianlah pembahasan tentang perubahan energi. Dan jangan lupa kalian belajar terus dan like, share, and subscribe Bang Fajar Channel. Thank you guys.